Shalom, puji Tuhan, kita kembali bersyukur ada di akhir pekan dan bersyukur lagi karena kita boleh bersama-sama dengan keluarga kita. Mari kita mau menyambutnya dan mau merayakan hari bersama ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di sorga di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah menjadi sumber kehidupan, yang telah memberi kehidupan itu bagi kami. Saatnya kami mau mengisi kehidupan yang Tuhan anugerahkan di hari ini dengan sang sumber kehidupan, itulah firman Tuhan. Maka kiranya Roh Kudus yang hadir dan menolong kami untuk memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yesaya 49, 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah Tuhan ingat dan Tuhan sayang kita. Ya, menjadi hal umum apabila seseorang ketika berada dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam hukuman, selalu komplain dan protes kepada Tuhan. Mereka selalu berkata, Tuhan, mengapa aku seperti ini? Di manakah engkau Tuhan? Apakah engkau masih mengasihi aku? Apakah aku ini masih hamba-Mu? Itulah ungkapan-ungkapan yang lahir dari rasa susah, rasa sakit, rasa pedih yang mendalam. Padahal waktu mereka berada dalam kesenangan, dalam kebahagiaan, untuk mengingat Tuhan sekalipun tidak gitu ya. Bahkan yang ada hanyalah menyakiti hati Tuhan. Ya, semoga Bapak Ibu tidak demikian. Nah, seperti yang diungkapkan dalam firman Tuhan oleh umat Tuhan. Dikatakan Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 14. Artinya Bapak Ibu, umat Tuhan merasakan bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi mereka. Walaupun penyebab mereka dibuang ke Babel justru karena ulah dan kejahatan mereka kepada Tuhan. Bahkan di sudut pandang lain, penghukuman diberikan Tuhan sebagai bukti bahwa sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi mereka. Dalam Ibrani 12:58 dikatakan, jadi barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Karena itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi sesungguhnya itu adalah kedisiplinan, bukan penghukuman. Jadi itu bagian dari kasih Tuhan kepada mereka. Tapi ya, begitulah. Ya, mereka selalu memandang negatif apa yang Tuhan lakukan. Maka untuk meyakinkan umat Tuhan ini bahwa betapa Tuhan mengasihi mereka, maka Tuhan memakai 3 ilustrasi atau 3 analogi. Yang pertama, Tuhan mengidentikan dirinya dengan seseorang. Itulah seorang ibu atau seorang perempuan. Dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Dengan kata lain, Tuhan mau meyakinkan mereka bahwa seorang ibu tidaklah mungkin melupakan anaknya. Jangankan seorang ibu, seekor singa saja yang disebut binatang buas tidak mungkin memakan anaknya sendiri. Apalagi seorang manusia yang adalah ciptaannya, dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi kata Tuhan, jika memang ada seorang ibu yang melupakannya, maka kata Tuhan apa? Di ayat 15b, sekalipun dia melupakanmu, aku tidak akan melupakan engkau. Artinya bahwa Tuhan tetap ingat kita dan Tuhan tetap menyayangi kita. Yang kedua, Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya. Dikatakan ayatnya yang ke-15 dan juga ayat 16, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Artinya, segala hidup dan masa depan kita sudah ada dalam rancangannya. Dan itu pasti lebih indah daripada segala yang ada di dunia ini. Sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, saudara, ketika ada orang ya hidupnya berhasil atau hidupnya cemerlang begitu, ya orang lain berkata, ya itu sudah garis tangan katanya. Itu sudah garis tangan gitu ya. Ya, walaupun bercanda atau mungkin itu bagian dari mitos, tapi ya tidak salah juga bahwa memang itu mengkonfirmasi bahwa hidup kita ada di dalam telapak tangan Allah. Dan itu berarti kita sudah ada di dalam pimpinannya, dalam tuntunannya.
dan masa depan bersamanya. Nah, ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sadari hal ini. Dan yang ketiga, dikatakan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tembok artinya tempat perlindungan. Tembok artinya kekuatan, tembok artinya keamanan. Artinya Tuhan tahu dan memperhatikan seluruh keberadaan hidup kita. Ketika kita ada dalam segala ketakutan, kekhawatiran, ya, maka kekuatan pertahanan kita sungguh-sungguh yang sudah mulai lemah itu, yang sudah mulai tidak berdaya itu, Tuhan tidak sekali-kali akan membiarkan kita, tidak sekali-kali akan meninggalkan kita. Dialah Sang Immanuel beserta kita. Dialah yang Maha Tahu. Bahkan dikatakan di ruang mataku. Berarti Dia memperhatikan, Dia menilai, Dia begitu peduli dengan kita. Mazmur 139, 1-12. Dialah tembok perisai kita, kota benteng kita dan perlindungan kubu pertahanan kita. Firman Allah berkata, tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, karena itu, percayalah dan percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Setialah dan andalkanlah Tuhan. Maka Dia akan bertindak sebagai bagian dari Dia sangat mengasihi kita. Tanpa kita mengakui memilih Dia saja pun, Dia rela meninggalkan surga untuk saudara. Apalagi ketika engkau menjadi anak-anaknya, yakinlah engkau pasti menjadi prioritas utama, menjadi biji matanya. Karena itu jangan pernah engkau kecewa, putus asa terhadap segala keadaan apapun. Tetapi belajarlah untuk kita selalu datang pada Tuhan dan mengandalkan Dia dan intim dengannya sebagai Bapa yang mengasihi kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk sungguh tetap taat setia dalam segala keadaan apapun. Dan biarlah kami sungguh mengalami kenyamanan, kedamaian, perlindungan itu nyata ketika kami akrab karib intim dalam satu suasana persekutuan dengan-Mu Tuhan. Karena di dalamnya kami memiliki segala yang baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dan selamanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Demi Kristus, kekasih jiwa kami juru selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Dan mari ingat bahwa Tuhan menyayangimu, Tuhan tahu dan Tuhan peduli dengan engkau. Karena itu berjalanlah bersama dengan Dia. Dan selamat menjalani aktivitas. Selamat berakhir pekan bersama semua keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.